Penyiapan lahan tanpa bakar, PLTB, merupakan solusi inovatif untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan The International Tropical Timber Organization (ITTO) menyelenggarakan pengembangan praktik penyiapan lahan tanpa bakar bagi masyarakat melalui pelatihan dan pembangunan demplot. Pengembangan praktik PLTB dilakukan di 8 lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pembangunan demplot PLTB dilakukan oleh anggota masyarakat peduli api dengan pendampingan dari anggota Manggala Agni, perangkat desa atau kecamatan, Babinsa, dan Babin Kamtibmas. Selama pelatihan, peserta memperoleh edukasi tentang pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mendapatkan alternatif metode penyiapan lahan tanpa bakar yang ramah lingkungan bagi masyarakat lokal. Untuk PLTB yang kita terapkan di sini kan sebenarnya teknologi arang terpadu. Ada 3 produk, yaitu arang kompos, dan asap cair. Yang semua bahannya berasal dari lahan yang kita buka. Dari produk itu kita kembalikan lagi ke lahan, itu adalah semua produk-produk organik. Di area demplot, peserta melakukan praktik membuat arang, kompos, dan asap cair. Peserta juga diajari bagaimana melakukan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan evaluasi hasil demplot. Dengan adanya program PLTB ini, kami sangat terbantu, lebih tahu teknis dan cara kerjanya di lapangan gitu. Dengan antusias, peserta pelatihan di berbagai wilayah rawan karhutla mengikuti proses penyiapan lahan tanpa bakar. Di daerah Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan misalnya, anggota masyarakat peduli api, MPA, dan Manggala Agni bekerja sama memanfaatkan lahan yang ada untuk bertanam. Setelah kita kembangkan, ilmu dan praktek yang kita lakukan itu harus kita siapkan dan kita terapkan ke desa kita dan desa tetangga juga. Proses praktik penyiapan lahan tanpa bakar diawali dengan pembukaan lahan tanpa membakar. Salah satunya dilakukan menggunakan parang atau mesin gergaji. Limbah yang berupa semak belukar, alang-alang, ranting, dan potongan kayu kemudian dikumpulkan. Dengan teknologi arang terpadu, limbah dari pembersihan lahan tersebut dapat diubah menjadi arang, kompos, dan asap cair yang dapat digunakan untuk media tanam, pemupukan, dan pengusir hama. Selanjutnya, lahan yang sudah disiapkan dibersihkan dari semak belukar. Salah satunya dengan cara manual menggunakan cangkul, parang, dan sebagainya. Setelah bersih, tanah diolah dengan membuat bedengan yang lebar dan panjang menyesuaikan kebutuhan tanaman dan kondisi lingkungan sekitar. Taburkan arang yang dicampur dengan pupuk kompos untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, serta menurunkan tingkat keasaman tanah pada lahan gambut. Dan kemudian lakukan pemasangan mulsa untuk mencegah tumbuhnya gulma. Setelah mulsa terpasang rapi, lakukan pengukuran jarak tanam dan pembuatan lubang tanam. Siapkan benih tanaman, kemudian lakukan penanaman benih dengan kedalaman secukupnya. Selanjutnya, lakukan penyiraman untuk menjaga kelembapan tanah. Untuk tujuan pemupukan dan menjaga serangan hama, lakukan pemeliharaan tanaman dengan cara penyemprotan asap cair yang ramah lingkungan secara berkala, minimal seminggu sekali. Setelah tanaman cukup umur, pemanenan pun bisa dilakukan. Perlu proses juga, Boy. Misalnya keulitan kita mengolah tanahnya, mencampur pupuknya. Untuk perawatan memang harus telaten, harus ekstra. Karena kita kan nggak memakai kimia. Di sini kita bermacam tanaman yang kita tanam supaya teman-teman yang ada atau masyarakat yang di Desa Pilang dia akan tahu di mana kendala dan dampaknya pada saat kita pengolahan lahan karena masing-masing tanaman tersebut akan mempunyai hama yang berbeda. Di daerah Kalimantan Tengah, MPA menjalankan praktik PLTB dengan penuh semangat karena merasakan langsung manfaatnya. Lahan yang semula tidak produktif dapat dibudidayakan secara ekonomi, sekaligus membuktikan bahwa praktik penyiapan lahan tanpa bakar dapat diimplementasikan dengan baik. Di daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, praktik PLTB juga dikerjakan dengan kesungguhan. Dan setelah 6 kali pemanenan, hasilnya pun terbukti bisa meningkatkan penghasilan mereka. Kita dulu itu pernah mengalami lahan namanya terbakar. Sekarang dengan masuknya keadaan PLTB, kita mulai bekerja lagi.
Dukungan pemerintah kecamatan dan desa juga sangat penting. Salah satunya di Kabupaten Tapin, Kecamatan Candilaras Selatan, membantu pembangunan akses jalan dan pondok di lokasi Demplot PLTB. Meski Demplot mereka terkena banjir, mereka tidak lantas patah semangat. Untuk saat pembukaan kesulitannya apabila musim hujan. Tapi alhamdulillah kawan-kawan bisa bekerja sama untuk membuka lahan tersebut. Secara umum saya sangat mengapresiasi dengan adanya program ini, pembukaan lahan tanpa bakar sangat mendukung pencegahan karhutla di wilayah kami. Partisipasi dan dukungan banyak pihak menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Pengembangan praktik penyiapan lahan tanpa bakar ini diharapkan akan terus mendorong peran masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.